Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nama bihi wa bi'ulumi bidarin amin. Halaman 49, hikmah yang ke-25 ya. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma azharallahu bihi. Ma taraka tidak meninggalkan minal jahli dari kebodohan syai'an sedikit. Ini kalau bahasa kita bego banget gitu. Mataroka tidak tertinggal minal jahli dari kebodohan syai'an sedikit. Kalau gampangnya bodoh banget, bego banget gitu ya kalau bahasa Betawi. Man orang aroda yang menginginkan ayub bisa sesuatu terjadi fil waktu di satu waktu ghairah selain ma azharallahu bihi yang Allah sudah nampakkan buat dia. Terlalu bodoh kalau ada orang yang saat ini posisinya di mana tapi pengennya berada di mana. Nah, jadi pejabat enak kali ya. Begonya, jadi gitu mas. Yang ini 4 enak kali ya. Begonya kalau satu. Nah, dan ini nggak bisa dibaca dengan pemahaman zahir. Ini nggak bisa dibaca dengan pemahaman akal. Harus menggunakan pemahaman batin, pemahaman hati, dan pemahaman hakikat, tidak menggunakan syariat. Orang belum kaya sekarang pengen kaya, itu syariat, itu akal, itu zahir. Tapi kalau pemahaman batin, yang pahalanya gede yang kaya miskin, dua-dua. Yang bakal masuk surga yang kaya miskin, dua-dua. Yang Allah ridho yang kaya miskin, bisa dua-dua. Terus ngapain lu bingung? Pakai dia pengen jadi orang kaya. Begitu membacanya, terlalu bodoh. Nah, besok insya Allah teman kita RTI pergi haji, Bang Kusnadi pergi haji. Ada teman, saya coba gua pergi haji. Yang Allah ridho yang mana? Pergi haji nggak ada. Kalau pakai pikiran syariat, wah, kalau gua nabung ikut RTI mah begitu ngomong doang. Tapi ketika RT pergi haji, Bang Kusnadi pergi haji, kita di rumah, yang Allah ridho yang mana? Bisa dua-duanya. Yang bakal masuk surga yang mana? Bisa dua-duanya. Ada pahalanya yang mana? Bisa dua-duanya. Kalau Anda menggunakan hati, batin, hakikat, enggak ada yang lebih penting, sama semua. Maka terlalu bodoh gitu ya. Terlalu bodoh kalau ada orang pengen pindah. Jadi Ustaz enak kali ya. Nah, karena dia ngeliatnya Ustaz bobo besek mulu. Dan dia kata enak gitu. Nentengnya berat. Nentengnya berat. Orang pada cium tangan segala macam. Bahkan binti Ustaz enak banget. Pertanyaannya, yang mulia di sisi Allah, Ustaznya apa muridnya? Bisa dua-duanya. Karena seorang orang kaya ada perintahnya, dermawan. Orang miskin ada perintahnya, sabar. Orang pergi haji ada perintahnya, mabrur. Orang yang kagak pergi haji ada perintahnya, makbul. Kan begitu. Yang dipastikan yang mana? Namaz. Terus ngapain? Kalau miskin bisa masuk surga mau jadi orang kaya. Terus ngapain? Kalau jadi murid aja bisa diridhoi Allah daripada jadi guru.
Capek-capek ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin fikih, capek udah jadi murid aja. Redo-redo juga sih Tuhan. Terus dia sayangan gua kan. Jadi kalau ini harus dibaca dengan bukan pemahaman syariat, pemahaman syariat nyambung nih. Bukan pemahaman zahir, bukan pemahaman akal. Ini menggunakan pemahaman hakikat. Maka orang-orang yang sudah arif, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia miskin nggak pengen kaya. Dia kaya nggak pengen miskin. Dia terhormat nggak pengen terhina. Dia dihina nggak pengen terhormat. Yang Allah tempatkan itu biadikal khair pasti baik. Bagaimana kita memanfaatkan posisi kita terhadap Allah? Saya ulang, posisi kita terhadap Allah. Maka pasti ma'azharullah, apa yang Allah sudah nampakkan kepada diri. Ya. Lah pelawak yang gaduh-gaduhan jelek bininya, tawa mulu kerjaannya. Kerjaannya kan tawa mulu, karena kita bini dulu ada mana enggak bercerai juga, kayak gitu. Nah, bukan soal bininya artis, bukan soal bininya ustazah, bukan soal bininya orang Bandung, bukan soal bininya apa, bukan. Jadi kalau nggak ke situ tuh sebenarnya kalau judulnya yang mana yang Allah ridho, yang mana yang ada pahalanya, yang mana yang bisa masukkan kita ke surga, maka posisi apapun semuanya bisa. Tinggal orientasinya. Kalau orientasinya akal dunia, kalau orientasinya zahir dunia, kalau orientasinya syariat ya dunia. Silakan tentang yang enakan jadi orang kaya dibanding orang miskin, selalu begitu. Dan selama pikiran kita begitu, terus ya enak banget ya Kusnani yang lagi pergi haji ya enak banget ya. Selama lu ngomong begitu terseksa dengan bahasa enak banget. Nah, kalau bahasanya yang pergi haji dalam rangka beribadah, yang enggak pergi haji juga tiap hari beribadah. Tapi kan dia bisa tawaf, kita kagak. Dia tawaf, yang Allah itu yang mana? Bisa dua-duanya. Ya, tapi kalau pakai pikiran syariat, ya itu dia tuh. Maka lagi ngajinya hati nih, bukan ngaji otak. Kalau ngaji otak mah nggak beres-beres. Kita mancing, yang dapat sama yang kagak dapat, main senang. Yang dapat bayar, yang dapat ntar nimbang. Dapat nggak bayar. Anda mancing nyari ikan yang senang. Nyari senang, nggak mesti dapat. Yang penting tenang, ya. Yuk. Ente nikah, nyari tenang, nyari bahagia, apa yang tempat tidur? Ya. Oh, tempat tidur nggak usah kawin, beli banyak. Nah, ini keteng juga ada. Tapi kalau nyari senang, oh, yang cakep bisa berantem, yang jelek bisa berantem, tapi yang cakep bisa tenang yang penting. Maka kalau udah pemikiran hakikat, hati, batin, nggak ada yang rusak dunia ini sebenarnya nggak ada. Yang bikin kita rusak karena kita selalu menggunakan dari awal orang udah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, orientasi akhirat lebih baik daripada orientasi dunia. Selama orientasi dunia kita selalu merasa miskin, ketinggalan. Tadi saya perbedaan dan responnya pakai batik, bebas, yang penting batik, celana hitam. Saya pakai batik kemudian perasaan batik saya paling jelek. Saya lihat Bang Sepur, cakep amat ya, lihat Ustaz Anas, Ustaz Fauzi. Saya ngomong sama Pak Aswar sambil Gus, kayaknya batik gue paling jelek ya ada nih. Bagus, bagus. Ada teman tuh ngomong begini, Ustaz Nasrullah Ali bilang itu dia badan sensor film pada urusan beragama. Kiai dibilang yang namanya batik kan bukan soal bahan cakep, bukan, yang penting ada yang nyamain. Kalau nyamain berarti pengejek. Jadi bukan soal bahan, bukan soal model, bukan soal itu, dia bilang itu intinya bukan itu. Yang penting kalau ada yang nyamain cakep berarti, kalau ada yang nyamain berarti pengejek, jangan begitu. Mau orang Padang. Jadi kadang-kadang kita disiksa sama pandangan dunia kita. Akhirnya ketika saya naik, kabutan saya ngeliat foto. Coba foto gue lihat, cakep juga sih Sim, pas kita lihat ada gue cakep. HP-nya jahat. HP-nya cakep ya. Ya, terlalu bodoh. Oh, maksudnya gitu bang. Terlalu bodoh kalau ada orang udah
udah diposisikan Allah seperti itu, tapi pengen pindah ngikutin orang lain. Sekali lagi dia, ini kalau pakai pandangan syariat, ya orang miskin pengen kaya pasti. Orang duitnya dikit pengen duitnya banyak pasti. Orang pergi haji kita ada pengen pergi haji pasti. Tapi kalau ditarik ke batin yang Allah itu yang mana? Dua-duanya bisa. Yang ada pahalanya mana? Dua-duanya bisa. Yang bakal masuk surga yang mana? Dua-duanya bisa. Terus lu ngapain capek-capek? Nah, ini kalau kita bahas ngomong agak kasar dikit. Kalau miskin lu bisa masuk surga, ngapain juga jadi orang kaya? Kalau miskin lu bikin Allah ridho, ngapain juga jadi orang kaya? Kalau miskin lu pahala lu banyak, ngapain juga jadi orang kaya? Belum tentu di sana Allah ridho, belum tentu. Nah, hati kita bisa terima, otak kita nggak bisa terima. Ya, ngaji ini, tutup aja nih. Hati kita waktu ngaji gini, benar itu benar. Ntar mau pulang, kayaknya enggak. Yang begitu lah. Tapi kalau nggak pernah dipelajarin, kita nggak pernah negor kan ya, nggak pernah ada yang nasihatin, paling nggak kita nasihatin Ibnu Tatsakandari. Oh iya benar. Ntar pas kehidupan nyata, lagi ceritanya. Paling kagak ada yang ingetin. Kapan kita bersih? Ingat aja nih apa pendapat Imam Ibnu Tatsakandari. Nah, itu di halaman 50 ada ayatnya kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari-hari, tiap saat dia Allah menentukan urusannya. Jadi yang sekarang kita ada nih Allah yang nentuin. Allah yang nentuin. Lah kalau Allah yang nentuin, emang ente kan gak hidup. Yakin gak bahwa sekarang ini bahwa kita tinggal di Indonesia, yang nentuin di Indonesia siapa? Allah. Terus ente gak terima? Enakan jadi orang Amerika, enakan orang jadi orang Saudi, enakan jadi orang Thailand. Bisa berantem orang Indonesia ya. Nah, berarti ente gak itu dengan urusan Allah. Itu yang bikin ente tersiksa. Saya tadi baca di kitab lain namanya Iqazatul Imam Sarah ini. Saya lupa teksnya. Itu katanya Nabi Daud pernah disampaikan wahyu dari Allah. Ya Daud, anta turidu wujud. Engkau punya keinginan, tapi aku punya keinginan. Dan yang akan terjadi adalah keinginanku. Kalau kau ikuti keinginanku, maka aku akan berikan apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau lawan keinginanku, maka aku akan berikan kelelahan terhadap apa yang kau inginkan. Tetap saja terjadi apa yang aku inginkan. Kalimatnya turid wa ana urid walam yakun syai'un illa urid. Ujungnya semuanya begitu, ujungnya itu kalimat-kalimatnya itu. Apa ya? Wa in takun anta ma turid. Kalau kamu mengikuti apa yang aku inginkan, maka aku akan berikan apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau paksa menginginkan apa yang kau inginkan, aku akan berikan kelelahan. Nggak akan sampai. Tetap aja yang aku inginkan. Udah emang punya bapak emak orang Indonesia, lu bakal jadi Indonesia udah. Enak kali ya jadi orang Korea. Wah, ini daun orang Korea. Saya kalau ngomong sama anak-anak, mohon maaf ya teman-teman, anak-anak, sebelum lu pernah ngomongin Korea, gue pernah ke Korea. Kimchi gue pernah makan, kagak enak. Gue pernah bikin kimchi di dapur kimchi, begitu dia gali. Orang Korea nggak bisa makan kalau nggak ada kimchi. Kita mau kagak makan ada kimchi. Lidah kita galau-galau ketoprak. Tetap baik. Yuk kita makan soto ayam, nggak ada rasanya. Orang Korea itu ayam ahwaji, di dalamnya ada nasinya, jadi ayam dalamnya nasi, dibelah dalamnya nasi. Kita pakai kecap, kita pakai nggak ada enaknya bos. Akhirnya kita jadi makanan Asia, ketemu yang dalam orang Thailand, Om Yam. Kata Bang Sekur, ini hal apa kata kok makanannya juga mati. Orang Thailand kan ketemu nasi di situ. Jadi tetap aja bang, kalau kita baru sampai Korea tersiksa, makanannya nggak ada yang enak. Orang Korea itu bicara sehat, bukan bicara enak.
Makanya bilang orang Korea nggak bisa makan nasi padang, terlalu ramai bumbunya. Nggak bisa dia. Dia mau makannya makanan sehat, bukan makanan enak. Kalau kita kan makanan enak, sehatnya belakangan. Kita memang penting enak, murah. Habis itu kolesterol tinggi belakangan ya. Banyak lagi. Dan jadi yang pertama kata Imam As-Sakandari, terlalu bodoh kita kalau pengen pindah dari yang Allah sudah nampakkan. Bukan Allah tentukan, suatu saat nanti akan pindah. Kalau Allah yang pindahkan. Terada di hikmah itu. Karena kalau bicara pahala, bicara ridho, bicara surga, bicara kenyamanan, ketenangan, nggak mesti pada posisi mana, kan? Semuanya bisa menurut hakikat. Nah, tapi ya sekali lagi deh, godaan dunia memang luar biasa, godaan dunia luar biasa. Yang ke-26, ihalatukal a'mala ala wujudil faradi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka sifat menundanya Anda al-a'mal terhadap perbuatan amal ala wujudil farad, padahal ada kesempatan tapi kagak dikerjain. Min ru'unatin nafsi, itu tanda kebodohan jiwa. Tadi kan bilang bodoh banget ya. Salah satu tandanya adalah Anda bisa punya sifat pengen pindah kalau salah satu tandanya bahwa Anda selalu menunda dengan alasan kayaknya nggak pantas, dengan alasan dikit amat ya, dengan alasan nah apa? Misalnya begini, di rumahnya main jamaah, orang dikit banget main jamaahnya, main cuma bertiga, gue malas lah. Memang jamaah yang diterima berapa orang? Karena begini misalnya nggak ada yang ngajar di masjid. Bang Judin dari rumah pengen sembahyang jamaah ke masjid, sampai di sana kagak ada orang, hampir habis sembahyang. Ada pahala jamaahnya kan? Ada, innamal a'malu binniyat. Terus apa masalah? Gua malas tak ada orangnya di masjid, gua doang di ya nggak apa-apa. Kan niat tuh jamaah. Walaupun lu sembahyang sendiri berarti juga nilainya balik. Ya, jangan ditunda. Ketika Anda nunda-nunda, amal di masjid 10.000, kayaknya sedikit amat ya. Nyaman besok aja dah, udah 50.000, hilang ke 50.000. Nah, yang Allah ridho yang 50 yang 10. Bisa 10 bisa 50 kan? Yang Allah mau kasih rahmat, mau kasih surga, yang surga kita nggak tahu. Yang ada aja sekarang kasih aja. Jangan pakai nunda. Ketika Anda nunda, itu sudah tanda Anda berada dalam kebodohan. Karena Anda menunda rahmat Allah, Anda menunda ridho Allah, Anda nunda balasan Allah. Kalau kita kalau ini brengsek banget kita itu ya. Ini mau buah banget. Haji minggu depan aja dah. Haji minggu depan aja dah. Kayaknya malas banget ini. Minggu depan aja dah. Nah, gua nggak ngerti ngaji, gua kagak ngerti ngajinya. Ngaji hikam, belum bela tasawuf, kagak ngerti. Karena kalau kagak ngerti ada pahalanya nggak ngaji. Ada Allah di dalam kan? Real. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Kagak ngaji. Udah kagak ngaji kan gua nol ya. Bisa gua sama nggak? Aduh, subhanallah. Kalau kita pikirin, iya benar juga. Jadi kalau ada kesempatan, kalau dulu saya waktu pernah ikut seminar di UIN, lama nggak pernah lihat. Tentu Nizar masih kuliah di sana. Kapan ada seminar, ajak. Itu ada seminar ekonomi waktu itu. Mungkin peserta paling tua saya, kangen aja yang menurutnya kampus waktu itu kangen aja. Benar-benar itu orang bikin kan. Jangan tunda kebaikan yang ada di depan Anda. Jangan tunda kebaikan yang ada di depan Anda. Jadi kalau orang ini, Assalamualaikum, ada kasih ya, walaupun cuma 2.000. Karena yang Allah itu kita nggak tahu. Yang bisa bikin ada pahalanya gimana kita nggak tahu. Yang bikin kita ikhlas kita nggak tahu. Maka kalau Anda punya di 2.000,
Ketika assalamualaikum, maaf aja Pak, waduh, Anda bodoh. Dan itu bisa nanti akhirnya Anda tidak ridho dengan keputusan Allah terhadap posisi Anda saat ini. Maka Anda selalu bermain pada pikiran bukan hati, pada syariat bukan hakikat, pada zahir bukan pada batin. Nah, tahajud besok aja lah. Kemarin Ramadan udah banyak banget tahajud, udah banyak banget. Jadi ya, kalau masih mampu aja sama-sama devaluasi mampu aja. Sebab kita nggak tahu yang mana, gitu. Jangan bagian dandaran. Ya, hari ini misalnya jalanin amal gitu. Emang adanya ya ke bawahnya ya cuma 2.000, malu amat ya. Jangan pakai kata malu. Emang hanya 2.000 taruh aja. Ntar 2 minggu ke depan baru dikodok kurangin 1.000. Bagi biasanya 2.500. Kurang ngopek. Nah, jangan pakai kayak besok nih korban. Udah. Ya, saya kan suka ngomong begitu kalau korban tuh. Kalau punya duit dia beli kambing, kalau bisa patungan sapi ya sapi. Kalau saya bocorin aja, kalau di sini nih yang namanya korban kagak hitung 7 juta kagak. Patungan 3,5 juta, udah patungan 3,5 juta. Sapinya berapa? 30 juta misalnya. Ke 7 orang kurang, hajar aja 10 orang dia beli aja. 10 orang beli aja. Nah, yang kita bisa aja ngomong nih, yang bisa ngomong, karena nama lu masih ditulis ya. Jadinya yang sampai 7 nih, namanya nggak usah ditulis. Yang kan yang ambil bisa ngomong. Sebab pada hakikatnya kan la yanallahu luhumuha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa. Tidak sampai darahnya, tidak sampai daging, sampai adalah takwanya. Kemauan kita pengen berkurban, itu hakikatnya. Kalau syariatnya, betul bilang syariat. Itu udah nggak. Kalau ngomongin syariat, ntar mahal patungannya. Sapinya nggak ada. Kemarin saya nyari itu, saya pernah bilang, saya mau lihat sapi yang pasaran 30 juta. Saya mau lihat sapi yang pasaran 40 juta. Ini 40 juta Pak, ini 30 juta Pak, ini 20 juta, ini 22. Yang 30 jadinya berapa? Mau ngambil berapa Pak? 4 saya bilang. Karena teman saya nitip sapi, jadi di sini turunnya jadi 27,5. Kan kalau dibagi-bagi 27,5 kurang orang kalau 7 orang kali 3,5 juta. Itu harus ada diumpetin tuh 2 orang namanya. Saya bilang udah, entar kalau gua ada rezeki gua ikut patungan sama gua nggak usah. Tuhan juga tahu, akhir-akhir udah hakikatnya. Tuhan juga tahu. Tapi kan sapinya 3 kepotong, semua orang kebagi. Daripada nungguin kurangnya, tahun depan aja lah. Saya bilang udah aja patungan 100.000 buat beli kambing, potong bagiin orang-orang, jangan bagiin patungan. Oh di sono ada tuh patungan potong dibagi-bagi turun. Itu mah bakar kambing guling namanya patungan. Kalau nungguin tahun depan belum tentu ada rezekinya, belum tentu masih hidup. Yang ada sampai saya kata gini kemarin ibu-ibu, gue punya duit 500 patungan, nggak ada jadi patungan, beliin aja ayam. Ayam gua potong tuh belah 4, bagiin orang tuh seberapa. Itu korban bukan, tapi Anda sedekah di hari raya kurban. Sedekah ada pahalanya nggak? Itu kalau ngajinya hakikat. Nah, ya ada orang begini, Ustaz kalau ada orang korban minjem boleh apa kagak? Udah dibeli belum kambingnya? Udah, boleh. Udah kambingnya. Kalau belum baru ngomong doang jangan. Secara syariat itu nggak boleh namanya minjem. Tapi kalau ada kambingnya, hajar aja jangan pakai ditolak. Sebab itu nanti buat orang susah mantep itu kambing. Udah beli mah jangan. Boleh. Udah beli belum kambingnya? Belum jangan ngomong. Orang Cina, orang Kristen ngasih sapi, terima aja teh. Potong aja. Jangan namain lu, Iya Allah juga secara hakikat mereka tahu bang, bukan kambing elu itu. Kambing teteh. Zaman dulu tuh pabrik kabel dulu suka ngasih kambing. Ini namanya nama gue dah. Kata malaikat bisa dikelecehin. Beli kagak main nama-namain lagi. Ya, tuh jangan ditunda, jangan sampai orang-orang pada ngorban, orang-orang pada sedekah
sedekah. Kita tuh selama Idul Adha sampai hari tasdik kagak sedekah apa. Jangan sampai kagak beli. Ya paling kagak kalau kagak juga ada orang motong sapi motong kambing, ntar gue beliin es, paling kagak. Ntar gue beliin kopi, paling kagak. Jangan ntar gue pegangin buntutnya. Oh, hilang. Tapi yang kayak ini gue saya belum nyari saya belum mau kemana-mana nih, gue di sini doang nih. Yang tadi patungan kamu 7. Bapak hadisnya juga banyak kan, hadisnya banyak yang 7 ada juga banyak ada. Tapi pada hakikatnya bukan di situ letaknya. Lu mau nggak berkorban? Mau duitnya kurang sini? Kira-kira gitu kan? Yang penting berkorban. Yuk, 10. Maka di patungannya 3,5 juta. Ada orang bilang saya murah amat, lu nggak tahu ceritanya. Kalau di samping mah kurang 7 orang. Sampai 30 juta, kalau 3,5 juta kali 7 kan kurang. Harusnya 10 orang. Enggak begitu dah. Yang 3 diumpetin dah. Maka orang ada, saya 3,5 juta beli banget sapinya ya. Besok di sini lagi, mati juga. Nah kebetulan saya juga mohon maaf nih teman-teman panitia. Tiap tahun saya mulai bikin apa? Sebab kebetulan yang jual sapi itu teman saya umroh, teman jamaahnya Ustaz Sofwan. Jadi itu sapi aslinya 30 juta, 40 juta, 22 juta. Saya hitung nih, yang 40 buat panitia servis 35. Jadi gabungin aja harganya. Ini 4 kali 2 dia 3, yang sapi saya 30 saya hitung 28, yang 22. Saya hitung 207 juta. Udah semuanya berapa duit? Cek lagi. Waduh, Pak Ustaz nggak bisa mau gitu, maaf aja aja. Itu yang buat Anida 40 jadi 38, 35 aja nggak bisa, 37,5. Ini yang buat Pak Ustaz dari 30 ke 27,5. Nah lu lebih turun nih. Gua ngomong yang ini udah turun sih. Yang buat jadi 20,5. Ya berarti sekitar 450 sampai 500. Teman-teman kalau yang mau korban ke al-barokah hubungin aja apa aja ya. Sapinya udah dibeli, duitnya belum ada. Pokoknya kita optimis saja, jangan ditunda-tunda juga, ajar aja begitu. Jadi kita siapkan 3. Padahal yang nyaut saya 1 2 belum ada, apa itu? Ya, biasanya suka ada biasanya. Kalau nggak ada gimana aja ntar ada. Nah, dan yang kedua, jangan suka menunda. Jadi besok ketika korban itu, ya udah, yang kita bisa apa? Ya kali aja kalau tahun ini 100, Allah itu kalau besok kita menjadi 10 juta, kan bisa gitu. Kan 100 balasannya bisa 700 kali. Yang penting ada kemauan, yang penting sama Allah juga kan ini orang kayaknya semangat banget. Ini ya kalau semangat banget ada. Kasih dah, besok dia bisa beli sapi sendiri, bisa beli kambing sendiri bisa. Nah, dah itu yang kedua ya. Yang pertama tadi Allah nggak bodohnya. Kalau kita pengen tukar posisi yang Allah sudah jadikan kita posisi saat. Nah, karena teman-teman kan punya istri di rumah, jangan lihat istri orang. Ini cakep banget ya, kalian baru kawin 2 bulan, dulu 7 tahun. Bini ini lu cakep, bini lu yang bikin jelek lu. Karena di tangan lu maka dia jelek. Nah sekarang dia punya bini, dia urusin, lu punya bini, lu urusin, ada pahalanya enggak? Dia punya bini, dia kasih, ada masuk surga, lu bisa masuk surga enggak? Bisa. Lu punya bini, lu muliakan, Allah itu, dia punya bini, siapa yang bisa dia? Bisa. Bukan soal bininya siapa, soal perlakuan kita kepada istri kita, wa asyiruna bil ma'ruf, itu yang Allah itu. Dan kadang-kadang orang laki bilang, gue bukan takut sama bini, gue bukan. Ini kalau gua ngomong ini bisa berantem tuh gak asik. Dan yang dia ributin sesuatu yang biasa, yang remeh-temeh itu. Kan itu banyak orang lagi. Ya teman-teman gitu. Waktu lebaran kan pada pegang dengan bininya. Tapi nggak ngomong. Bukan berarti kita takut, bukan. Ini ribut daripada ribut kan. Ada catatan amalnya ada nahan pegel. Surga tuh nahan pegel sama bini. Nah, ya emang dia perempuan mah nggak ada cukupnya, nggak ada beresnya. Laki kagak ada bayinya, pelit aja. Kalau lebaran pakai cara kita, meja ya rangginang doang. Kalau kita nih lebaran, kita kan gini. Ini tahun lalu nggak dimakan nih jangan. Begitu kita. Ini tahun lalu nggak laku nggak.
Bini kita nggak laku, dipasang laku. Udah kita kata kita kagak laku, pantes-pantesin mah. Begitu kemarin tuh lebaran, tapi nggak ada yang komplain kan pada diem aja. Ngasih duit aja lah, begal aja lah. Di situnya pentingnya bukan siapa bininya. Coba dah kalau kita berbisik namanya gitu enggak? Sama semua. Dia mau S1, S2, S7, yang namanya bini sama. Nah, kalau di sini ada yang punya bini hari raya ini penting nggak punya kemauan, bawa ke rumah sakit. Psikologi bermasalah gitu. Mas orang lebaran bini beli apa nih? Aja mau beli apa? 3 hari cukup dapat 3 kan saya bini siapa itu? Nggak ada juga. Nah justru menariknya punya bini yang tadi begitu tuh menarik. Nah kita jadi berpikir di rumah laki, oh besok berarti gue udah persiapan lebih banyak lagi. Ini maju tak ulang ini besok udah nambah lagi. Tapi sekali lagi ya, bukan siapa bininya, bukan model mana bininya, secara hakikat bagaimana perlakuan kita kepada istri kita. Allah dirahmati. Allah dirahmati. Nah, kalau ngomongnya begitu nggak ada yang kawin lagi, nggak ada yang mau bikin 2-3 nggak, sebab khawatir menzolimi. Kalau ke situ pikirannya. Nah, yang bikin kita mau kawin lagi itu syariat, sunnah Nabi. Keren banget. Sunnah Nabi. Udah sedekah berapa sebulan bicara sunnah Nabi? Lu tahajud berapa rakaat, berapa ayat bicara sunnah Nabi? Lu puasa sebulan berapa kali bicara sunnah? Lu udah perang berapa kali sunnah Nabi? Kalau bicara hakikat. Nah, dah. Jadi ya, sekali lagi jangan ditunda-tunda. Nah, satu lagi deh ya. La tatlub minhu ayyukhrijaka min hali liyastakmilaka fima siwaha falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. La tatlub minhu, jangan kamu mencari, minhu meminta, memohon minhu dari Allah, ayyukhrijaka supaya Allah mengeluarkanmu, min halatin dari satu posisi, satu keadaan, liyastakmilaka supaya Allah mempekerjakan, supaya Allah menempatkanmu bima siwa di tempat selain yang saat ini kita ada. Walau aradaka, kalau Allah menghendaki engkau, lastakmalaka min ghairi ikhrajin, pasti engkau akan pindah tanpa harus minta dipindah. Nah, mohon maaf nih, pernah nggak akhwati dulunya bermimpi pengen main di motor? Enggak. Pernah ke telepon kan? Allah yang bawa. Irwan pernah jadi security, Allah yang bawa. Tiba-tiba ketemu kesempatan, tiba-tiba. Ya sini. Nggak usah pindah, ntar kalau udah layak Allah pindahin. Nah, kan tadi awalnya lu di situ juga. Allah kalau lo ridho beres kan, lu di situ juga. Kalau lu ibadah beres di situ juga. Beres. Pada saatnya ketika Allah lu pantas, nggak usah pakai minta, bakal dipindahin dengan sendiri. Nah, saya masuk Alida kan pertama guru pikir, jalanin aja, Senin Kamis doang ngajar. Di situ ngajar soro, ngajar nahu, ngajar SKI, ngajar. Tiba-tiba dipegang pakai mahfuz, lu jadi kebiasaan kan gitu. Wah, saya bilang ini bang, bukan apa, saya udah pengalaman ibu. Ketika saya jadi pimpinan, kemudian guru saya jadi bawahan, maka saya bisa melihat kekurangan guru saya, itu bisa rasa hilang hormat saya guru saya. Karena di bawah saya itu guru-guru yang dulu guru saya. Ketika saya sekolah di Alida, Sanawiyah Aliyah, itu guru saya. Ustaz Jamal, guru saya. Ustaz Miftah, guru saya. Lah sekarang dia jadi bawahan saya. Saya khawatir besok ketika saya lihat, kan, manusia kan pasti ada aibnya, ada salahnya. Saya takut nggak hormat. Ada yang mahfuz resiko, cuma resiko. Ya bener aja. Ketika jadi pimpinan, konflik kita dalam tanda petik konflik batin. Gua kagak omelin guru gua kagak omelin salah, gua omelin guru gua begini
gimana? Tapi tanpa harus kita, mohon maaf, tanpa harus kita minta, ada aja jalurnya tuh, jalurnya. Nah, asal nggak kepikiran, lu bisa beli rumah di Solo nggak kepikiran. Nah, jauh kepikiran tadi, Allah pelan-pelan angkat aja. Nah, cuma kadang-kadang kita nih, saya dan kita semua kadang-kadang ketika udah diangkat suka lupa main. Itu yang kalau bahasa tasawuf siapa tuh? Buya Syakir, teman-teman lihat nggak Instagramnya Buya Syakir? Kita kadang-kadang lebih banyak mengiklankan kita, bukan mengiklankan Allah. Kan teman-teman ada karena Allah, teman-teman beda karena Allah, teman-teman punya bini, nikah yang ini siapa? Allah. Teman-teman punya anak, Allah. Teman-teman jadi pada ustaz, pada kiai juga otaknya dari Allah. Tapi kadang-kadang kita mengiklankan kita, bukan mengiklankan Allah. Bajunya disorban-sorbanin, ya biar kayaknya ustaz. Angka kalau nggak Gus Bahar, kayaknya ngamalin buat Gus Bahar. Dan dia mah kagak ada ciri kiai, begitu. Ya kan? Perasaan gue baju nggak tukar-tukar itu aja, putih aja bu. Pak Quraisy Ustaz Adi Hidayah nggak pernah pakai sorban. Ustaz Abdul Somad begitu aja Pak. Nggak ada yang putus seting, nggak ada yang drama ngerokok gitu, nggak ada yang pakai helm, nggak ada. Kayak yang diiklankan Allah, bukan diri. Tuh gue bicara hakikat. Nah sekarang seorang kayak Gus Bayi yang penting kan orangnya apa ilmunya? Ilmu, bukan orang. Sebagai Jumat aja ketinggalan, yang namanya ketinggalan di belakang sebagai Jumat dibawa lagi kudus. Coba sekelas Gus Bayi. Kita maunya di depan, menuju depan. Kalau kagak di depan kurang afdol rasanya. Ya kata malaikat kagak nyatet kali di belakang. Ini ngaji ini bukan berarti harus di belakang, bukan. Saya sebenarnya Jumat kalau ngaji waktu itu agak ke belakang. Rapi benar. Saya nggak di belakang. Lah, gue di depan dulu dah. Gue mentor di Imam Sasa di depan. Subuh gue di depan. Yang di depan mentor yang mau kau buat tugas di depan, gue di depan. Kalau nggak ada di belakang aja. Yang pertama, kedua gue kalau di depan tuh suruh baca doa. Waktunya gue suruh baca doa. Gue nggak bisa pulang duluan Jul. Belakang bisa pulang duluan. Nah, kali lagi dia ini kalau kali bicara hakikat. Nah, jadi enggak perlu minta sama Allah, enggak perlu kita tidak pada saatnya Allah. Nah, ada waktunya, ntar Allah pindahin ada waktunya. Nah, saya ini merasa sekarang orang-orang kalau di luar juga mohon maaf sekali lagi. Kiai, main di haul di Kiai Subhan Hadi. Anaknya udah Sofi bilang begini, Kiai, nanti haul Kiai ini minta dulu. Saya pikir itu kan haul, maksudnya itu haul gede, haul besar, kelas Kiai. Kita dulu masih kecil, haul udah haul besar itu. Kita suruh baca takbir, rasanya agak pantas. Emang ada yang lain Sofi? Kata Abi gantiin Kiai Mursyid. Saya bilang gantiin Kiai Mursyid mah ada anaknya. Ustaz Murad ada, Ustaz Islah ada. Bukan gantiin anaknya, gantiin bedongkelannya. Ustaz Mursyid dari bedongkelan, sekarang kagak ada udah meninggal. Udah yang dari bedongkelan sebelah dulu. Jadi kalau teman anak, ya ini mah tiap tahun tuh dia bedongkelan mungkin lebih tahu. Tapi pas saya ukur-ukur, iya, tua udah. Pas ukur-ukur pas kemarin kan, Ustaz kali sampai lebaran pakai makus, kata kayak makus begitu pun. Saya paling tua sekarang, nggak ada yang berani orang nyalain saya, nggak ada yang berani orang nyalain saya. Oke, ente kapan-kapan saya salah, ente tuh, saya khawatir nggak ada yang nyalain. Lah, teman saya sadar meninggal, iya sekarang kita udah jadi barisan tua ini sebenarnya, hampir 50 kan teman-teman, udah 50 kan? Lewat. Ini lewat. Saya kurang ngatur. Pas 9, pasti pas 9. Iya, kurang sana. 50 begitu. Tua ibu tua 30. Cuma rasanya nggak mau ya. Masih 30. Kurang banyak. Cuma nanti akhirnya sama Allah diangkat sendiri, lu udah tua. Udah makin banyak orang yang kita kagak kenal. Sama cantik, sama ini siapa tahu saja anak yang mau kenal banyak.
Kalau keluarganya Daus tuh Bani Sukri ngumpul, gua gak tahu nih anak siapa. Lah model Cing Sukrinya ngumpul, anaknya saya masih kenal, tapi di bawahnya. Aduh, nanti juga Allah tempatkan sendiri, ente tua sendiri dan merasa cukup dengan sendiri. Nggak usah pakai gelisah. Saya jadi ini anak kayak ini, udah jalanin aja, tapi Allah pindahin sendiri. Nah, pas udah punya anak sekarang 3, 4, udah lama, udah yang udah mulai enak ya hidup ya. Dulu anak pertama kayaknya sekarang malah beban hidup lebih banyak gitu. Tapi udah nyaman. Dulu mau pengen, bukan kali. Sekarang udah nyaman, udah nyaman. Udah pengalaman. Dulu waktu baru nikah, punya anak 1 kayaknya, padahal beban hidup masih kita ngap 2 juta lah. Sekarang punya anak 3, punya anak 4, maksudnya 5 juta. Tapi nyaman. Kan kita dari dulu rasanya gak kaya-kaya banget kan, masih begini-begini aja. Memang gak kaya. Kalau kita ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bikin kita susah, kita pengen buru-buru ini. Pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru terkenal, pengen buru-buru viral, pengen buru-buru itu yang bikin tersiksa. Nah, kalau manjurin terkenal nggak terkenal kan mau menjadi apa terkenal juga. Aneh terkenal mau apa juga. Kan orientasinya pasti duit. Orang terkenal tuh pasti duit orientasinya. Mungkin orang belum kenal. Iya. Dan sekarang orang se-Indonesia orang kenal semua sama kita. Apa manfaatnya? Iya. Kalau lebaran pada ngasih THR semua pun kagak. Lah kita kenal banget sama Jokowi, kita kenal banget sama Jokowi. Iya, kita. Ya kan sama Bang Julin. Kalau kita terkenal sama orang, kan orang kenal kita kagak kenal sama dia. Apa manfaatnya cuy? Kita kenal sama Jokowi apa manfaat? Maka besok presiden siapa juga nggak ada manfaatnya buat kita. Dia mau Anies, dia mau Ganjar, nggak ada manfaatnya. Dari zaman Presiden Soeharto 30 tahun pernah ketemu, Gus Dur pernah ketemu, SBY pernah ketemu, Jokowi agak. Kali itu Jokowi yang kenal sama sini siapa ya? Sini salaman nggak ada. Terus mau ngapain? Orang kadang-kadang ada banget pengen buat nih orang ada yang pengen maju aja ada. Sekali lagi deh, jangan pengen pindah, nanti juga Allah pindahkan. Karena ketika Allah yang pindahkan, berarti itu baik. Tapi kalau kita yang maksa minta, wah, kalau Allah jadi orang bahaya. Nah, dia semua kala ma'aradat himmat sa'id atau tafifa inda ma'usra illa wa nadat Allah. Ada pertanyaan? Tanya tolong. Pokoknya tanggal 11 kan? Iya. Tanggal 11. Kayaknya nganginan tuh. Terbangnya jam